Mungkin ada yang ngomong Ari kepedean. Nggak kepedean, memang saya pede. Ketika ada orang yang mereview dengan ketidakpedeannya, ya gak pede wong jarene buku. Ya gak pede mau jarene kancane. Betul. Aku jariku dhewe. Gitu loh. Barang siapa yang tidak mengalami, maka dia tidak akan memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Ari Wisangeni Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Apa kabar para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan tanpa batas dan tentunya dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Seperti biasa, tentunya kita berdua kembali lagi untuk mengulas pusaka koleksi dari Ari Wisangeni tentunya. Benar sekali. Kali ini sih langsung saja yang berwarangka. Istilah orang banyak umum ngomong berangah Jogja. Aku ngomong ladang Jogja harus ngono gak angel-angel. Berangah gitu ya. Mas, angel. Ladang Jogja. Wongkone istimewa. Wong kerise ya pasti istimewa. Tarubuk Majapahit pamor Largangsir. Keris-keris beraura intimidasi, aura api, energi api. Seperti inilah Largangsir berada di keris lo Majapahit, Tarubuk Majapahit. Ini Largangsir. Jadi tema video ini perbedaan Largangsir dengan Ganggeng Kanyut. Ya, karena kapan hari juga ada yang request kayaknya itu ya, Pi ya. Cek lagi. Berikutnya ini yang berwarangka Solo, handle Madura Gading. Istimewa ini. Ini di atasnya istimewa kalau ini. Super istimewa. Super istimewa. Not for sale. Keris dapurnya biasa. Cuman dapur-dapur tilam. Tapi energi panguripannya, energi malatine. Waduh, angel ditambahin ini. Inilah keris dengan pamor Ganggeng Kanyut. Di atasnya ada pamor Sekar Mayang, ada pamor Alit. Angel. Susah untuk mencari keris-keris seperti gini, susah. Pamor Largangsir itu masih adalah banyak, tapi kalau pamor Ganggeng itu susah. Makanya tapi perbedaannya tipis antara Ganggeng sama Largangsir itu tipis. Makanya itu sering dimanfaatkan bagi oknum-oknum gitu ya, Pi. Punyanya Largangsir, kalau ada yang nyari Ganggeng, ya udah ini Ganggeng. Kalau yang nyari Largangsir, ya udah ini Largangsir. Yang benar yang mana sebenarnya gitu kan? Ntar ada slow motionnya. Ini yang saya pegang, yang lurus ini pamor Ganggeng bawahnya mungkin sekitar berapa persen nih yo? Mungkin sekitar 70%-an lah. Bong. Itu pamor Ganggeng Kanyut. Itu full yang low, full pamor Largangsir. Ntar ada slow motionnya. Tenang saja. Saman belajar mana yang Ganggeng, mana yang Largangsir. Intinya pamor Ganggeng itu tidak beraturan. Tapi biasanya kalau pamor Largangsir itu lebih tertata, kebanyakan seperti itu. Wayamu isoterine ikui Tarubuk Majapahit. Oke, karena edisi kali ini
perbedaan antara Ganggeng Kanyut sama Largangsir kayak gitu. Ya. Tapi kan yang kita ulas yang ini gitu ya, Ya, Pi. Jadi saya akan menjelaskan, iya. Jadi saya akan menjelaskan yang Largangsir ini. Oke, kata Mas Ari tadi menyampaikan kalau ini pusaka-pusaka ekspansi. Nah, terus manfaatnya apa, Mas? Intimidasi juga. Ya wes, intimidasi. Terus gimana, Mas? Sekarang ini kan sudah bukan waktunya ekspansi kayak seperti itu ya. Nah, gini bro, yang dinamakan pusaka-pusaka petarung seperti itu kan kalau sekarang kita lebih ke jiwa-jiwa yang petarung. Nah, ini bagaimana bisa bekerja di era yang sekarang kayak gitu ya, Pi ya. Kalau itu kan sekarang sudah aman, damai, sentosa, jadi nggak butuh pusaka seperti itu. Jangan salah. Berarti itu kita bisa manfaatkan di dunia kita apa gitu loh. Usaha kita itu apa? Kalau usaha kita misalkan dalam hal perdagangan, bagaimana kita itu melebarkan sayap menguasai di beberapa begitu. Benar sekali. Jadi bukan berarti kita cari musuh di sana sini, enggak. Sekali lagi yang petarung itu bukan fisiknya guys, tapi jiwa kita jiwa-jiwa petarung. Nah, bukan berarti kita melebarkan sayap dengan bagaimana? Kan kalau dulu melebarkan kekuasaan seperti itu ya, Pia. Melebarkan wilayah. Kalau ini ya kita melebarkan usaha kita itu di bidang apa. Jadi kita ahli di sini, ahli di sini, ahli di sini, menguasai di sini, menguasai di sini, menguasai di sini. Jadi seperti itu. Kan ibaratnya yang kita sampaikan itu berdasarkan pengalaman pribadi begitu ya, Pia. Jadi dan lagi tadi perbedaan antara Ganggeng Kanyut sama ini tadi sudah dijelaskan ya, Pia. Perbedaannya kalau Ganggeng Kanyut itu tidak beraturan, itu secara fisik. Secara esoteri, Ganggeng Kanyut itu lebih ke rezekiannya. Kalau ini kan tadi sudah dijelaskan juga. Semoga ini tuh bisa menambahkan apa yang kita sampaikan itu menambahkan kejelian dari segi fisik juga dari segi esoteri juga gitu loh. Kenapa? Kita sering ngomong ini pengalaman pribadi, ini pengalaman pribadi. Kenapa? Karena siapapun kalau nggak mengalami itu nggak akan memahami. Sama lihat, maaf ya, saya nggak ngomong kanan kiri A B C D. Sama lihat, ketika orang mereview pusaka, ya ini begini, ikut teko moco, teko Google disampaikan ulang. Beda dengan kita yang ngalami sendiri. Jadi sama jareku dewe, aku harus ngalami dewe. Kan ngono. Makanya kalau saya ngomong, ketika sampean belum ngalami sendiri, sampean ngomong, iku jenenge masih ngedabrus. Belum menjadi fakta. Aku jadi siapa nih? Ketika sama jadi siapa, Mas? Saya ngalami sendiri. Kesini geng, kesini buat ini, kesini buat ini, kesini. Saya ngalami sendiri. Kebanyakan orang kan jarene Google, jarene buku, jarene iki. Jareku dewe. Keyakinan terbesar adalah keyakinan dalam diri. Keyakinan pengalaman pribadi gimana? Saya potong bentar ya. Sopo gak iso kalau jareku dewe kalau seperti itu. Oke, itu kan pendapat sampean seperti itu. Sekali lagi, keilmuan itu harus masuk akal. Apalagi Pi bisa dibuktikan dan bermanfaat. Jareku dewe, kita bisa membuktikannya. Oke, nanti pasti akan ada selanjutnya itu. Oh, berarti yang pamer Ganggeng Kanyut itu seperti ini itu. Kalaupun nggak tahu itu ori apa enggak ya, Pi ya. Yang seperti ini tuh Largangsir dan Ganggeng Kanyut itu panguripan. Panguripan yang bagaimana itu ada keterangannya lagi. Jadi jangan asal kopas, oh katanya Ari Wisanggeni seperti itu. Oke, tak tirukan seperti itu. Tidak semudah itu Ferguso. Contohnya pamer kadang-kadang perlindungan itu ya, Pi ya. Makanya orang Wengkon apa perlindungan yang bagaimana? Iya benar. Itu kan? Itu kan ya lah. Kalau cuman perlindungan kita semua orang butuh perlindungan, tapi perlindungannya itu di bidang apa? Semua itu ada keterangannya sendiri-sendiri. Jadi jangan asal kopas gitu loh. Ketika ada pertanyaan, yowis pokoknya wengkon isen seperti itu. Jangan-jangan isinya lontong itu. Tahu isi balik. Makanya saya sering ngomong pengalaman pribadi, terus apa
pandangan saya pribadi, karena itu jariku aku wis ngalami. Makanya bisa menyampaikan. Jadi yang kita sampaikan ya bukan asal-asalan. Oh, Ari Wisanggeni itu sak karepe dhewe. Bisa dibuktikan guys, gitu loh maksudnya. Mungkin ada yang ngomong Ari kepedean. Nggak kepedean, memang saya pede. Ketika ada orang yang mereview dengan ketidakpedeannya, ya gak pede wong jarine buku. Ya gak pede wong jarine kancane. Betul. Aku jariku dhewe. Gitu loh. Barang siapa yang tidak mengalami, maka dia tidak akan memahami. Iku ono bahasa Arab tapi aku lali sepurone. Wes, pertanyaan nih. Oke. Kadang-kadang itu ya aneh tapi nyata gitu. Oke, ini kebetulan aja Pi, kita baru membahas wengkon, jadi ada pertanyaan ini dari postingan kita. Ari Wisanggeni mengungkap keistimewaan keris udan mas dapur Sinom Robyong Tangguh Madiun ya. Dari Banjar Buana Pi. Ini katanya pamor wengkon sama tangkis gak tahan sama pelet ternyata. Pamor lawe saukel apakah bisa lewat juga ya mas sama pelet? Begitu katanya. Kalau pamor lawe saukel lewat. Kalau pelet, sekali lagi energi pelet itu bukan untuk menyakiti tapi halus. Ya apalah enak. Jadi ibaratnya gini loh ya. Gini, contohnya gini. Tak kasih ilustrasi. Saya punya satpam garang. Mungkin kalau yang mau masuk itu wong aku penjahat, dia akan sigap. Langsung dihadang, diajar. Tapi kalau yang masuk orangnya cantik, ya terlena. Gitu loh. Maksud kurang lebih seperti itu. Enggak persis 100%, enggak, kurang lebihnya seperti itu. Sopo gak terlena sing liwat memang sesuatu yang indah. Jadi semoga bisa dipahami. Energi pelet itu nggak sama dengan energi negatif yang sifatnya untuk menyakiti, karena dia energi energi untuk menaruh rasa sayang. Beda lagi dengan energi menundukkan. Itu beda lagi. Energi menundukkan itu masih bisa dengan largangsir, dengan tangkis, dengan gitu masih bisa. Tapi nek pelet tak jamin sampai duit tangkis api koyo apa lewat. Wong kon sebagus apapun lewat nek kena energi pelet. Sampeyan punya ibaratnya sampeyan punya pamor tangkis yang bagus, pamor wongkon yang bagus, tapi sampeyan nggak punya seperti Putri Kinurung atau apa Manten Rinenggo. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ibaratnya setiap permasalahan itu kenapa pusaka itu ada banyak sekali. Itu karena setiap permasalahan itu solusinya itu sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kalau permasalahan yang ini yang maju, permasalahan itu kenapa pusaka Ari Wisanggeni itu semua spesial, karena ibaratnya oh ini permasalahan ini loh yang ini. Kenapa semua pusakanya istimewa? Itu di situ salah satunya. Nah, udahlah, lewat sampai. Jadi sopo? Saya buktikan sendiri. Nggak jadi sopo-sopo. Karena pada waktu itu ketika istri saya dipelet, yang bekerja bukan pusaka saya, karena pusaka saya nggak ada. Saya ada tangkis, ada wongkon, ada macam-macam pusaka, tapi saya nggak pernah, belum punya Putri Kinurung, belum punya Manten Rinenggo. Saat itu. Saya sudah lupa tahun berapa, pokoknya seingat saya belum ada Manten Rinenggo itu. Jadi bisa masuk, tapi energi bawaan lahir istri saya itu menolak, gitu loh. Wes, cukup. Ya, semoga yang kita sampaikan itu benar-benar ini ya, Bu ya, benar-benar bisa dipahami. Jadi mengerti tujuan dan maksud kita gitu loh, Pi. Analogi kita itu bisa diterima kayak gitu. Kadang-kadang itu untuk menyampaikan yang kita rasakan itu susah gitu ya Pi ya. Iya. Jadi makanya itu
harus mengalami sendiri gitu loh. Biar kalian itu juga, oh ternyata ngene Mas yo. Lah yo itu yang aku omongkan itu sebenarnya seperti itu. Tidak hanya diceritani sana, diceritani sini. Ketika Saman ada pertanyaan, kalau itu memang Saman tidak mengalami, ya Saman tidak bisa menganalogikan. Ya jawabannya, ya pokoknya ngono, apa adanya gitu, dijual apa adanya. Padahal Saman nggak tahu apa-apa. Makanya banyak yang tiru-tiru pakemku. Saya pun dari persepsi saya pribadi, perjalanan saya pribadi itu juga berdasarkan dari kata guru saya ini buat gini, ini buat gini gitu. Oh, ternyata oh iya beneran. Saya buktikan dulu. Gitu loh. Wes, cukup. Atau bisa. Oke, para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, semoga sekali lagi yang kita sampaikan itu benar-benar bermanfaat, bisa menambah sesuatu hal yang positif gitu ya Pi ya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, yang sudah selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian semua guys. Amin. Semoga seluruh makhluk hidup berbahagia. Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.